benar itu ya, kalau kayak gitu nanti pusingnya rusak. Kalau yang benar itu, jadi kita buka dulu gigi atasnya, gigi buka mulut seperti ini. Dari yang kalau atas itu ya, bagian atas itu jangan begini Bu, otomatis kalau begini sininya nggak kena nanti. Jadi agak miring segini, ya, ini ya ke bawah, ya. Iya terus, iya, tapi agak ke atas sedikit, 45 derajat lah ya, karena ada bulu sikat seperti ini Bu. Nah ini, jadi deh ya susah seperti ini. Terus sampai ke itu ya, sampai ke depan sampai ke belakang dulu, ya. Terus ya itu untuk dewasa ya, untuk anak-anak yang usia sudah sekolah ya, seperti ini ya. Sudah itu kemudian nanti yang bawah juga. Kalau atas berarti dari atas ke kalau bawah berarti dari bawah ke sama seperti ini. Pertama kali memang agak sulit Bu, tapi lama-lama terbiasa ya. Nah, habis itu nanti bagian bawahnya dari bawah sama seperti ini juga agak ke bawah nih, lidahnya kegedean. Jadi agak ke bawah begini. Sampai ke pojok ya Bu ya. Soalnya biasanya gigi belakang itu yang susah dijangkau. Jadi Ibu mencari sikat giginya kecil seperti ini, ujungnya membulat tapi kecil. Kurang kecil lagi, kecil lagi. Ya seperti itu. Karena apa? Supaya bagian sini dijangkau bagian belakang. Ya, jadi dari atas ke bawah sama ya Bu ya. Dari bawah ke atas sama semua. Nah, ini juga sama. Ya, sama semua. Terus ingat yang bagian sini Bu, sini sama sini hanya satu arah, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh. Jadi satu arah keluar. Itu untuk gigi dewasa dan anak kelas 1 ya. Dia kan sudah mengerti seperti ini. Ini juga keluar. Nah, habis itu sesudah itu ditutup. Baru kita lakukan gerakan memutar. Memutar, ya. Mutar. Oh iya, sebelah pulsanya sama, maju mundur ya. Kayak gini ya. Ini juga nih untuk membuka kunyahnya. Misal Ya seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Ya. Yang tadi yang belakang juga ini sama ya. Pokoknya ini sama. Ya, terus bagian ini seperti ini. Kemudian tadi menutup, kita lakukan putar. Jadi diputar semua putar ya, supaya nanti ada sisa-sisanya itu masih bisa. Nah setelah itu sudah, nanti kita kumur sekali aja, terus nanti kita diamkan dulu, jangan makan dulu 1 jam. Jadi cara bagusnya itu cara swing Bu, ya. Jadi kalau misalkan cara jadi misalkan nutupin udah nggak muat bajunya. Jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu ingat ya, yang perlu diingat. Jadi kalau misalkan sikat gigi itu untuk dewasa sama itu cara kering. Jadi pada saat kita bangun, ya pada saat kita bangun, ya itu mulut kita nggak usah kumur-kumur Bu, nggak usah kumur-kumur. Dan sikat giginya cari yang sikat gigi tertutup gini. Ya, jadi kan pada saat kita selesai kan kita cuci kan tertutup gitu kan, jadi kan nggak kena air putus, nggak kotor, nggak kan di kotor sana lagi kan ya. Terus jadi di sana ngasih diperiksa. Nah setelah itu habis udah kotor, udah ini kita langsung, ini nggak usah dipakai air. Biasa kan pakai air udah berbusa. Ya kan, iya nggak apa-apa. Kasih odol atau pasta, baru kita sikat semua permukaannya, terus kita diamkan beberapa menit, beberapa detik lah ya. Baru kita kumur sekali ya, agak lama di mulut beberapa menit sekali. Soalnya kenapa? Biar dia tidak yang jajatnya itu tidak kebuang. Dan dia juga kalau kering itu meresap Bu, karena tidak tercampur dengan air liur. Air liur itu kan pekat, jadinya kan susah untuk masuk. Tapi kalau itu enggak, dia biar masuk ke pori-pori. Gigi itu punya pori-pori tapi kecil sekali, itu biar masuk ke kalsium seperti itu. Nah habis itu baru kita kumur, selesai kumur udah kita tutup lagi, kita cuci, sekali kita tutup. Setelah kita tutup baru nanti jangan makan dan minum dulu selama 15 menit. Ya, kalau bisa makan dulu ya nggak apa-apa, 15 menit seperti itu. Supaya apa? Supaya dia meresap. Ya. Nah kalau untuk gigi anak-anak PAUD itu susah kalau posisi seperti itu. Dia gerakannya memutar aja Bu.
Ya kayak tadi, putar aja gini. Jadi kalau untuk anak-anak beda ya. Kalau ini nggak apa-apa maju mundur gini. Tapi yang ini memutar, ya. Kalau untuk anak-anak ini kan belum tahu caranya gini, susah nih. Putar aja. Kalau kan ini lagi Upin tuh yang putar tuh yang sikat ini. Diputar, semuanya diputar. Kecuali nih permukaannya sama begini, maju mundur. Jadi perbedaan sikat gigi anak-anak PAUD dengan dewasa seperti itu. Hanya bedanya kalau untuk anak-anak diputar, yang hanya sama hanya yang permukaan ini dengan permukaan ini saja yang sama. Karena kan kalau anak-anak kan ini paling banter usianya berapa? Paling kecil usianya berapa? 3 tahun. Nah, kalau odol itu bisa digunakan memang untuk 3 tahun dulu, ya. Kalau di bawah 3 tahun jangan dulu dipakai. Soalnya kelebihan fluor boleh, bisa nggak baik juga, kekurangan juga nggak baik. Soalnya kalau pasang gigi untuk anak-anak itu dipakai usia yang 3 tahun, seperti itu. Dan kalau bisa cari sikat giginya, karena biasanya kita di pojok itu kan susah ya Bu ya, paling pojok tuh gigi bungsu terakhir. Itu kita cari yang sikat giginya ininya kecil Bu, ujungnya kayak mengecil gitu ya, mengecil. Ada nih yang mengecil kayak gini, jadi bisa terjangkau. Biasanya kebanyakan kalau kita periksa ke pasien itu kebanyakan di belakangnya tuh ada plak-plaknya. Tuti, absennya di. Iya, ini hotel deh. Sini Mbak. Dua, satu lu ya? Satu ya? Ya wis. Dua. Ya seperti itu, jadi caranya seperti itu. Nah, kalau misalkan ibu ingin tahu ini, ibu tahu plak tahu nggak? Beda dengan cara ini. Kalau plak misalkan gini, kita malam makan nggak kosong gigi pagi dia sudah tidur plak. Jadi kalau plak itu dia bentuknya lunak, kalau kita pakai tangan gini bisa. Itu plak itu bisa dihilangkan dengan cara sikat gigi. Tapi kalau karang gigi tidak bisa dihilangkan dengan sikat gigi. Seperti itu. Jadi kalau plak musuh utama untuk karang itu awal mulai itu plak. Plak itu kan penuh dengan bakteri, dia bisa mengikis gigi, bisa membuat lubang pada gigi seperti itu, ya. Nah, setelah itu, setelah disikat, sudah selesai ya dijalankan dan itu. Nah, kalau untuk anak-anak, kalau bisa sebelum tidur, ada ngedot nggak? Ada ngedot nggak? Nggak, ya bagus ya. Ada. Ibu kalau ngedot, kalau bisa jangan dibawa tidur. Ini seandainya kata, ini nggak bisa dong kalau misalkan ini harus tidur harus pakai ngedot. Kalau bisa nanti ibu pelan-pelan dilepas. Itu kan pasti kalau habis itu kan nanti kalau dia ngedot lagi lepas dulu, nanti pelan-pelan aja. Setelah itu ibu ambil kain yang halus atau kain kasar atau flanel yang halus itu kita bersih ya. Kita masukin ke air hangat, kita tutup ibu yang susu itu. Itu soalnya apa? Kalau dia tidak disimpan, kalau tidak dibersihkan, satu dia bisa menyebabkan jamur di mulut, gomen ya namanya ya kalau nggak salah, gomen itu penyebabnya dari itu jamur di mulut itu sangat sakit, pokoknya sakit sekali, kadang-kadang badannya panas dan biasanya anak itu sering ngiler karena badannya panas sekali, itu berwarna putih banget, putih sekali ya, biasanya di lidah. Nah seperti itu namanya gomen. Jadi kalau bisa seperti itu Bu, jadi kita tutup kalau untuk di giginya digosok, tapi kalau di gini, tapi kalau untuk di gusinya itu tutul aja, kalau digosok kan ditutul. Nah setelah ditutul ya selesai baru. Nah nanti besok paginya baru kita lakukan sikat gigi. Kalau bisa anak yang makan dulu nggak apa-apa sikat gigi. Itu paling penting apa? Malam hari. Bukannya yang pagi nggak penting, pagi penting juga. Kalau malam hari kenapa? Mulut kita tidak bergerak, otomatis apa? Daya bersih kita berkurang. Kalau kita ngomong begini kan otomatis ada makanan di sini keluar kan. Kalau kita diam begini, ngendep, kita diam bisa tidur. Itu dia akan menempel pada gigi, ngendep gitu ya, mengendap. Nah setelah mengendap, besok pagi itu biasanya dia akan terbentuk plak. Jadi plak itu jadi sisa makanan yang beberapa jam aja dia sudah akan terbentuk plak.
Nah, kalau anak-anak di sekolah misalkan kalau bisa dibawain air minum putih ya Bu ya. Karena nanti dikasih tahu kalau habis makan sudah kumur. Kan nggak mungkin habis makan sudah kumur. Jadi kumur-kumur air putih. Supaya apa? Satu, supaya menetralisirkan zat gulanya. Satu ya. Terus nanti yang habis pulang boleh sikat gigi boleh. Nanti sore juga boleh. Sore juga boleh. Tapi yang penting itu malam hari. Biasanya anak-anak lupa pada malam hari. Iya sudah tidur. Biasanya kayak gitu pada malam. Jadi kalau bisa anak-anak dibiasakan untuk malam hari sebelum tidur itu sikat gigi. Untuk apa? Ya kan gigi kita bukan masalah gigi susah yang ditekapnya, karena untuk menjaga kesehatan di bawahnya. Kalau anak-anak gigi sudah infeksi, dia akan merembet ke gigi bawahnya, ke gigi susahnya. Kadang-kadang seperti ini. Dan kalsiumnya juga cukup. Kalau dia juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Seperti itu, ya. Yang pertama. Terus nanti yang cara mengetahui kita bisa sikat gigi ya, selesai. Ini udah bisa apa belum sih gitu kan nggak kelihatan. Kalau bisa kita ambil emang ya habis kita buat sekali kita lihat di kaca itu warnanya berkembang, itu berarti berarti lapisan di sini saya belum bersih nih daerah sini, nah seperti itu. Lenggah mas. Sebenarnya cara mudah untuk mengetahui adanya plak atau tidak itu dari itu pewarna sederhana lah, dari pewarna makanan ya Bu, jangan pewarna baju ya. Kan biasanya banyak tuh baju pewarna pewarna kue. Jadi dia cari dulu habis kita kumpul sekali kita lihat warna yang lebih merah sekali. Kita coba ibu pakai garis merah sekali, kita pakai tangan itu pasti ada lunak-lunak. Itu berarti gigi tersebut pasti ada namanya sih ya. Atau belum jangan Cakra. Periksa kan. ya. Terus untuk gigi anak-anak Iya. sudah, gigi dewasa sudah. Cakra. Belum. Pengetahuan aja ya Bu ya. Kalau ada yang bertanya monggo nanti mumpung saya ada di sini untuk anak-anak boleh, untuk juga boleh. Ada yang bertanya? Ini Mbak sering deh. Kalau buat ibu, dok gigi bungsu saya kok sering sakit kok, gigi bungsu saya kok tumbuhnya miring. Biasanya kebanyakan kan kayak gitu, seperti itu. Kalau gigi bungsunya miring, dia biasanya kita lakukan rujukan ke spesialis bedah mulut. Karena untuk dokter gigi umum kita tidak boleh melakukan itu selalu dibayar terapi karena tidak mempelajari bedah ya. Bedah kita pelajari, tapi yang umum aja pencabutan seperti itu biasa. Tapi kalau kita gigi miring memang itu ranah spesialis bedah mulut. Jadi harus kita rujuk. Nah kalau misalkan pada saat Sudah diperiksa Cakra. Pas lagi. Ya, sudah. Itu biasanya kalau kita kasih obat. Ngantuk. Biasanya sembuh sakit. Karena apa? Itu tidak langsung sembuh begini, tapi dia bertahap. Tumbuh nanti sebentar lama nanti tumbuh lagi seperti itu. Kadang-kadang membuat kita tuh tidak bisa membuka mulut, sakit sampai ke taringnya segala. Itu biasanya kita lakukan pengobatan dulu, besok nanti kita observasi dulu. Kalau masih sakit-sakit terus mau nggak mau kita rujuk. Kemudian kita ambil. Karena sebenarnya gigi bungsu terakhir itu sebenarnya buat aksesoris aja. Karena apa? Dia tidak berkotak dengan gigi atas. Kalau yang lainnya kan dia berkotak dulu tapi ya. Tapi kalau gigi belakang dia ngambang. Jadi dia hanya aksesoris aja. Ada juga yang Siapa ya semuanya? Terus juga ada anak-anak yang dia Danes ya juga. gigi ya. Seperti saya ada biasanya dia di daerah sini dengan menang sakit untuk yang kencing.
runcing kecil runcing. Nah, itu namanya mesiodens ya, atau nggak seperti itu giginya lebih. Ada juga yang tidak ada benihnya, giginya. Kok bisa tahu tidak ada benihnya? Itu dengan kita lakukan rasa foto. Rasa foto nanti kita lihat tuh tidak ada benihnya. Kalau di rosa itu anak-anak segini dia kelihatan cuma di rosa benihnya. Bentuknya itunya seperti itu kelihatan gitu. Kalau biasanya kita kalau pasien datang udah usianya udah lewat ya 12 misalkan kok gigi I2-nya gigi yang sebelahnya nih gigi seri 2-nya kok nggak tumbuh. Biasanya kita lakukan ronsen. Apa satu, apa dia tidak ada benihnya. Yang kedua, apa dia tertanam di dalam tulang bisa. Jadi jalan salah ini kita ronsen. Karena ada kalau ya boleh. Oh, ya. Nah kita ronsen. Nanti kalau sudah di ronsen kita kelihatan seperti itu. Jadi misalkan anak ini misal, doa kok gigi saya kok anak saya kok belum tumbuh ya. Itu memang ada jangka waktunya. Yang mana udah pada tumbuh. Jadi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah ada juga yang gigi serinya, gigi seri bawahnya itu sudah 9 tahun tidak tumbuh. Karena apa? Satu dia mungkin kurang sayur mayurnya, jadi harus diperbanyak makan sayuran. Ya. Setelah saya bilang gitu ya orang tuanya dia sudah mau makan sayur. Sini ya. Tumbuh bu. Sini duduk. Banyak banget. Iya. Sayuran itu penting kenapa? Dia itu mengandung kalsium, vitamin itu banyak sekali. Jadi biasanya kan yang susah makan sayur, jadi pertumbuhan giginya yang tumbuhnya itu lambat. Banyak kan ya kalau saya bukan saya teliti, maksudnya saya observasi ke pasien-pasien yang lainnya. Kadang-kadang kita tanya susah nggak mungkin susah. Pasti dia susah makan. Iya dok susah makan sayur, nggak mau makan sayur. Dia pertumbuhan giginya itu lambat. Ya, makan sayur ya. Ada makan sayur ya. Ya suka makan sayur enggak? Ya. Duh. Sukanya makan apa? Ayam sama apa lagi? Sama ecek. Iya, tuh Bu Dokter bilang suka makan sayur. Aku makan buah-buahannya. Iya, makan buah-buah. Sehat. Kadang-kadang datang tuh ini gitu kan. Oh ini belum ini aku cabut aja. Anak-anak itu tidak boleh, misalkan belum waktunya tidak boleh langsung dicabut karena apa? Di bawah itu ada pertumbuhan giginya bu. Kalau belum waktunya kita tidak akan cabut walaupun udah pupus kayak apa kita tidak akan cabut karena pertumbuhan giginya. Kalau kita melakukan pencabutan awal, gigi itu bergerak bu. Misalkan pencabutan awal ya, sebenarnya tuh gigi bawahnya belum